hatimu, arahkan pikiranmu, roh, jiwa, dan tubuhmu pada Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama di tempat ini. Bapak, biar Engkau yang beracara seluas-luasnya di tempat ini, Tuhan. Ini acaramu, ini ibadah hari ini, Tuhan. Engkau sendiri yang atur. Biar kami belajar akan apa isi firman-Mu, apa yang mau Kau sampaikan, Tuhan. Sampaikanlah karena sesungguhnya hamba ini hanya alami. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, kuasai roh, jiwa, dan tubuh kami. Allah Roh Kudus, kuasai kami. Bapa, kami percaya Tuhan ke arah Yesus, menguduskan, menyucikan, mentahirkan setiap kami yang ada di tempat ini. Perkatakan setiap roh-roh, arwah-arwah atau apapun yang tidak menghalangi jalannya ibadah ini, yang menghalangi firman Tuhan tidak disampaikan dengan otoritas yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, menyingkir keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Malaikat itu bekerja, bala tentara surga bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Api Tuhan ada di tempat ini, api Tuhan ada di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya pegang kepala, perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Pikiranku tunduk pada pikiran Kristus. Omong yang jelas, deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tolak semua kutuk, semua mantra, semua guna-guna, semua tenung, semua sihir, atau apapun berkuasa atas hidupku. Hanya kuasa Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa atas roh, tubuh, dan jiwaku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berikan aku telinga seorang murid untuk mendengar. Pegang dada kalian. Tuhan Yesus, aku mau tanah hatiku ini menjadi tanah yang subur, supaya benih firman-Mu dapat mengakar dengan kuat, bertumbuh dengan lebat, berbuah dengan subur. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku ini Kristus. Amin. Ya, duduk dulu. Nyanyinya nanti aja, karena kalau dinyanyikan selanjutnya, kalau jiwa kalian belum perkasa, percuma. Kalau kalian ngomong itu sama dengan kalian deklarasi. Kalau kalian deklarasi tapi kalian tidak percaya yang kalian omongkan, yang kalian deklarasikan, percuma, nggak akan jadi apa-apa. Siapa di antara kalian, siapa yang Katolik, siapa yang Kristen? Katolik. Baca firman nggak? Siapa yang Kristen? Baca firman nggak? Oh, saya sudah datang cuma jadi baca firman, nggak baca. Pada mulanya adalah Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Berarti firman itu adalah, kalau kamu ngomong firman, berarti Allah sendiri kan? Kalau Allah yang ngomong, kira-kira jadi atau enggak? Pada Kejadian 1 di Alkitab, Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Sudah saya ulang berkali-kali ya, buat yang baru ketemu saya pertama kali, sembari mencoba mengikuti. Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Karena tadi di Yohanes 1, buka. Kira saya benar nggak itu di Yohanes 1? Buka di Yohanes 1 ayat 1. Ini kok kadang bunyi, kadang enggak ya? Oh, oke. Loh, kalau saya nggak pakai ini gitu nggak ya? Soalnya ini kadang bunyi, kadang enggak. Pakai aja. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Betul atau salah? Jadi kalau Allah sendiri berfirman, itu pasti terjadi.
Tinggal apa toh? Kamu percaya nggak apa yang kamu katakan? Di Kejadian 1, ini saya ngulang sedikit ya buat yang baru. Kalau kalian buka di Kejadian 1, awal mula permulaan segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Allah berfirman, jadilah siang, jadilah malam. Allah berfirman, jadilah tumbuhan. Allah menciptakan segala sesuatu dengan Allah menciptakan cakrawala, Allah menciptakan ikan-ikan, Allah menciptakan apapun dengan berfirman. Hanya pada saat Allah menciptakan manusia, Allah nggak cuma ngomong, dia ambil anak, dia bentuk pakai tangannya sendiri. Cuman manusia aja. Berarti betapa spesialnya kalian, betapa spesialnya saya, betapa spesialnya kita semua. Dan Allah menghembuskan nafasnya, jadilah kita hidup. Betul ya? Betul gak nih? Kalau kalian baca di Kejadian, saya ulangi, di Kejadian Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Ya, apapun diciptakan, mau ikan, mau binatang, mau hewan, mau tumbuhan, mau apapun cakrawala, Tuhan memisahkan bumi, siang malam, daratan dan lautan, air dipisahkan semua dengan berfirman. Hanya pada saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mengambil tanah, dibentuk pakai tangannya, dihembuskan nafasnya, nafas Tuhan, jadilah kita. Itu yang membedakan kita dengan segala macam binatang, tumbuhan dan lain-lain sebagainya. Karena ada nafas Tuhan di kita. Betul ya? Nafas yang menghidupkan. Kalian buka lagi di yang Yohanes 1 tadi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Tertuliskan di situ, kalau firman itu adalah Allah. Kalau kamu mau doa yang manjur, kamu mau jadi orang sakti, ngomong aja firman. Karena firman itu adalah Allah, maka jadi enggak? Bisa jadi, bisa enggak. Kenapa kok gitu? Saya ngomong firman, kamu ngomong firman, bisa jadi enggak? Kenapa kok belum tentu? Kamu kok percaya aja sih, saya bilang belum tentu. Saya tanya, ya lah masa nggak mau mikir gitu kan ya? Kenapa kok belum tentu? Loh, alasannya belum tentu kenapa? Ada yang bisa jawab? Ayo aktif loh. Saya ini bukan betul salah loh. Kita sama-sama diskusi supaya masuk ke pikiran kalian. Kenapa kok ngomong tuh mesti firman? Kenapa kok saya ngomong firman, kamu ngomong firman? Sekarang gini deh, saya ngomong firman jadi enggak? Ya. Pak, kalau Bapak ngomong firman jadi enggak? Ya datang firman nanti. Misalnya. Saya kasih contoh yang paling gampang aja ini. Saya tuh buat kayak ginian ini isinya tuh ayat-ayat firman kan ya. Saya buat kecil gitu. Misalnya Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu janji gak di diri saya? Kenapa kok janji? Percaya. Kalau kamu percaya, berarti kamu punya iman. Jadi yang kamu omongkan kan firman.
firman adalah Allah. Dan tertulis di Alkitab, firman tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum mengerjakan apa yang difirmankannya. Misalnya, saya punya keluarga yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kenal sama tahu beda ya. Kenal berarti kamu benar-benar tahu orang itu. Kenal pasti tahu. Tahu belum tentu kenal. Saya tahu Pak Jokowi, saya tahu Pak Prabowo, mereka adalah presiden-presiden Republik Indonesia. Saya tahu. Saya tahu Gibran. Apa saya kenal Gibran? Saya tahu Gibran adalah wakil presiden kita saat ini. Kenal nggak saya sama Gibran? Saya tahu Adi. Kenal nggak saya sama Adi? Kenapa kok kenal? Memangnya kalau suami pasti kenal. Banyak suami istri yang nggak saling kenal loh. Benar. Mereka memutuskan untuk menikah. Setelah menikah kaget. Asik. Paham ya? Kalau dia jalan, kalau dia buka pintu, dia sukanya apa? Kalau dia pulang mukanya agak cemberut sedikit atau gimana, atau pulang muka berseri-seri, saya tahu something di dia kenapa. Kalau dia pulang mukanya udah jelek gitu kan ya, jangan diajak ngomong dulu, kasih dia teh manis, kasih dia makanan. Dia bilang, aku gendut gara-gara kamu gitu kan ya, perutku besar nih gendut gara-gara kamu, dulu aku gak begini gitu kan. Dan aku dulu tak begini gitu kan. Tapi saya kenal dia. Kalau dia dikasih teh manis, dikasih camilan, dia tenang, dia senang, bisa diajak ngomong. Kalau dia pulang dalam rangka kemerungsung dan langsung ajak ngomong gitu kan, wah, aneh. Dia ketawa-ketawa tuh. Jadi kenalilah istrimu. Buat kita kaum wanita, kenalilah suamimu gitu. Atau buat yang belum menikah, kenalilah calon istri dan calon suamimu. Kenal. Loh, Kak, ini kan ada yang wanita. Ya kan? Kenal dulu supaya apa? Enggak kaget. Ada yang belum nikah? Mana? Oh, kamu belum nikah juga? Belum nikah? Oh, belum nikah. Kalau belum menikah, buka matamu lebar-lebar. Tidak ada kata terlambat. Loh iya, kalau memang nggak cocok, ya sudah, minta yang dari Tuhan. Kalau kamu paksakan, nggak bisa. Sebelum terlambat, itu kamu ingat-ingatnya gini, mau merem kamu lihatnya dia, buka mata sedikit itu kamu juga lihatnya dia lagi. Seumur hidup bisa. Ya. Baliknya tadi, misalnya firman lain lagi. Ayat 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi enggak itu firmannya. Ada firman lain lagi. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kenapa kok ini firman untuk doa yang mujarab nih? Yohanes 15 ayat 7 itu ditulis tuh kalau mau. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, berarti kita masih tinggal di dalam Tuhan. Aku Tuhan ya. Dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Betul nggak? Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu tadi kenapa saya bilang bahwa kalau doa pakai
manjur. Kalau kamu doa pakai firman itu manjur. Ya ini tadi. Firmannya jelas banget, jika kamu tinggal di dalam aku berarti mesti tinggal di dalam Yesus Kristus. Dan firmanku tinggal di dalam kamu, berarti harus ada firman yang tinggal di dalam aku, betul? Karena firman tadi adalah Allah. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekarang kalau ada pertanyaan seperti ini, saya mau nanya. Firmannya jelas, buka dulu Yohanes 15 ayat 7. Ini intermezzo. Yohanes 15 ayat 7. Baca bersama-sama di sini ya. Yohanes 15 ayat 7, buka Alkitabnya. Sudah ketemu belum? Soalnya ini sudah saya tulis, jadi saya nggak bisa berikan. Sudah ketemu? Baca bersama-sama 1, 2, 3. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau ada pertanyaan nih, saya tanyakan, Bu, kalau misalnya nih saya minta apa saja, kan pasti menerima nih, betul nggak? Mungkin nggak saya minta sesuatu dan saya nggak menerima? Kayak kemarin ya, ada yang berdoa. Siapa yang berdoa ya? Saya berdoa. Bukan di sini juga ada. Saya berdoa kepada Tuhan. Jadi saya ini sedang apa namanya? Enggak. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya ini sedang mengirimkan sabu-sabu 10 kilo supaya tidak ketahuan. Berdoanya pada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, tolong kirimkan malaikatmu untuk mengawal supaya saya tidak ketahuan, supaya sabu-sabu saya ini 10 kilo bisa sampai dengan selamat. Itu kan yang saya kehendaki misalnya, gitu kan ya. Terkabul dan berdoanya kepada Tuhan Yesus, minta bantuan malaikat, terkabul gak? Pak, terkabul gak? Kok bisa tidak? Firmannya tadi ini berdasarkan ayat ini loh ya, ini berdasarkan ayat ini, berdasarkan hanya ayat ini saja. Dibaca lagi ayatnya coba. Berdasarkan firman pasti tidak. Berdasarkan firman pasti tidak. Tapi juga kita memahami juga firman adalah iman tanpa perbuatan. Iman tanpa perbuatan mati. Nampak. Ya, sia-sia. Oke. Berarti bisa terkabul doa saya. Saya malah saya bisa tidak. Mungkin saat ini Tuhan masih mengampuni kita diselamatkan. Terus Yang punya pengampunan karena kita mengingat pada Allah dan kasih. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya kepada umat. Oke. Makanya kita katakan saya bisa tidak karena satu, Allah kasih saya kepada kita. Pak, ada juga di firman tertulis anak yang dikasihi itu dihajar. Kalau Bapak ngomong sesuai firman pasti dihajar, pasti kenal. Iya betul. Sebelum tapi juga diingatkan juga bahwa kita pasti akan diselamatkan dalam arti begini, saat ini kita diselamatkan. Oke. Tetapi untuk berikutnya mungkin Allah tidak akan. Nah, sekarang begini, saya kasih jelas dulu ya. Ada saat kamu tidak ketangkep. Ya mungkin Allah menyelamatkan, tapi bukan itu intinya. Semuanya berasal pada kehendak bebas. Tuhan menciptakan kita itu dengan kehendak bebas dan semua itu pilihan. Paham ya? Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan firman-Nya sendiri. Masa iya
Tuhan KKN sama orang yang sabu-sabu? Masa iya Tuhan mengirimkan malaikat untuk menjagamu? Yang jaga pasukan iblis dia. Karena terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Tidak pernah mungkin bersatu. Tuhan memberikan kesempatan dia. Memberikan kesempatannya pada saat apa? Pada saat besok kamu kenapa? Berarti kamu belum benar-benar meminta sama Tuhan, Tuhan kau mau apa atas hidupku? Kalau kamu mau mencuri, tidak perlu pakai kata-kata, kau sudah terbuka sendiri. Itu kehendak Yesus. Bisa dimengerti ya? Masuk di logika dan maksudnya gini. Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan firman-Nya. Terang dan gelap tidak mungkin bersatu, ada juga di firman. Kita punya kehendak bebas. Pilihanmu, kamu mau pilih gelap, apa kamu mau pilih terang? Ada juga di firman, anak yang dikasihi diajar. Pada saat engkau belum ketangkep, mungkin Tuhan masih memberikan engkau kesempatan. Hatimu sudah terusik belum? Pernah ada yang tanya sama saya, Bu, kenapa kok dia hidupnya enak terus? Dia tuh narkoba, dia kirim kemana-mana kilo-kiloan, gak pernah ketangkep. Saya ini baru saya salah sedikit. Saya ini bukan pengedar, cuma memakai sedikit aja, kenapa saya ketangkep? Tuhan sayang kamu. Lah emangnya Tuhan gak sayang dia? Itu pilihannya dia. Kamu bilang dia enak sekarang misalnya. Ini saya bukan tunjuk bapak ini yang tunjuk yang di sana-sana. Kenapa kok dia bisa enak? Kamu melihat dia enak sekarang. Besok kalau selamanya dia tersiksa, mana kamu tahu? Paham ya? Semua hidup cuma ada dua pilihan. Kamu memilih terang atau memilih gelap. Memilih Tuhan Yesus atau memilih sisi kegelapan. Yang menang sudah pasti Tuhan Yesus. Pada akhirnya yang menang tetap Tuhan Yesus. Pada saat apa? Pada saat kebangkitan Tuhan Yesus pasca hidup perayaan kemenangan. Karena apapun bisa terjadi. Firman itu ya dan amin. Tidak ada firman yang tidak terjadi. Yang kamu lihatkan saat ini daging. Kekekalan nanti gimana? Ada yang pernah tahu alam roh? Ada yang pernah hidup? Ini sekarang saya bicara tentang selengkap senjata Allah. Oh, bukan, ini kan terang percaya benar-benar kegelapan tidak menguasainya. Sekarang saya mau cerita dulu tentang tema hari ini sebetulnya selengkap senjata Allah. Yang tadi sudah jelas dulu ya, maksudnya itu tetap pilihan. Kalau ada firman, itu pasti terjadi. Kenapa? Kalau saya tadi kan saya memberi contoh, saya balik lagi ke inti awal. Di sini tertulis jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kenapa kok saya bilang bisa terjadi apapun yang saya minta saya terima adalah karena kalau saya sudah selaras dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau firman Tuhan ada di dalam saya, berarti keinginan saya itu selaras. Gak mungkin bertentangan dengan firman. Tuhan Yesus tinggal di dalam saya. Ya, ini kan tertulis, jikalau kamu tinggal di dalam aku, saya berdiri, saya bangun. Saya kasih ilustrasi. Ini kamu nih, kalian ya, manusia. Jikalau firman-Nya nih, di Yohanes 15 ayat 7,
Kalau kamu tinggal di dalam aku Tuhan, dia tinggal di dalam Tuhan. Berarti dia tinggal di dalam firman Tuhan. Kan tadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Berarti pada saat dia tinggal di dalam Tuhan, dia tinggal di dalam Tuhan, ini ada Tuhan. Dia diselubungi dengan Tuhan. Ya? Dia tinggal di dalam Tuhan. Berarti dia di dalamnya apa? Berarti dia tinggal di dalam Tuhan. Di dalamnya Tuhan. Terus toh? Jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya, dan firmanku tinggal di dalam kamu, berarti di dalamnya dia nih ada firman. Wus, dalamnya dia ada firman. Ya. Jelas ya ilustrasinya. Jika kamu tinggal di dalam aku, ini Tuhan nih, sialnya ini Tuhan, manusianya ini tinggal di dalam Tuhan, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kenapa kok minta apa saja dia bisa menerima? Karena yang dia inginkan, karena ada firman di dalamnya dia. Gak mungkin mintanya bertentangan dengan firman. Karena Tuhan menyelubungi dia, firmannya di dalam dia, mungkin tidak dia bertentangan dengan firman. Mau di dalamnya isinya firman. Kamu tidak bisa mengeluarkan yang kamu tidak punya, betul? Kalau kamu punyanya firman, yang kamu inginkan pasti selaras dengan firman. Kalau ada orang hobinya maki-maki, dia itu maki-maki saya terus. Gimana? Dia nggak bisa apa-apa. Saya akan cuma bilang, ya sudah, kamu yang mesti ngalah. Kenapa? Istilah kasarnya semua ras ngalah. Bahasa Jawa semua yang nggak ada orang luar pulau ya ini ya. Semua ras ngalah. Kenapa? Bisa dibagi yang Medan dan lain-lain, yang saya ngomong bisa dibagi ya. Kenapa? Dia nggak punya kata-kata baik, yang dia punya cuma sumpah serapah. Ya dia bisanya mengeluarkan sumpah serapah. Pernah kenal orang yang ngomongnya pokoknya isinya pisuan tok lah. Isinya kata-kata kotor doang. Kesenggol dikit, pokoknya isinya. Paham ya? Karena dia cuma punya itu di dalamnya. Dia nggak bisa ngeluarin kata-kata bijak lah, apa-apa, karena dia nggak ada di dalam hatinya, cuma punyanya apa? Marah, pahit. Dia nggak bisa ngasih kamu yang manis, karena dia nggak punya yang manis di dalam. Paham ya? Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang itu tadi tentang firman. Sekarang saya mau bicara tentang tema hari ini. Saya mau bahas tentang selengkap senjata Allah. Ada yang sudah pernah tahu selengkap senjata Allah? Kalian Kristen sudah pernah? Dari lahir. Dari lahir. Dari lahir. Dari lahir. Dari lahir. Hah? Dari kecil? Dari lahir. Selengkap senjata Allah sudah tahu belum? Mari kita ingatkan. Yuk, buka buku kalian, buka Alkitab kalian di Efesus 6. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Judulnya perlengkapan rohani. Efesus 6 perlengkapan rohani. Baca bersama-sama ya, sudah ketemu semua? Mulai ayat 10. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebentar.
Biasakan kalau baca ngomongnya yang keras, yang jelas. Sebentar tunggu yang sama sebentar. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Perhatian. Kira-kira sekarang. Efesus 6 sudah ketemu? Sudah ketemu belum? 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat tinggalkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasihkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari sejarah. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saya bahas seperti dulu saya membahas orang lumpuh di kolam Bethesda. Masih ingat cara saya membahas satu persatu ayat, betul? Sekarang kalian mulai dari ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu apa? Kuat di dalam Tuhan. Berarti pakai kekuatanmu sendiri apa pakai kekuatannya Tuhan? Coba dibaca lagi. Kuat di dalam Tuhan. Berarti pakai kekuatannya siapa? Sendiri. Sendiri kan Tuhan? Ayo ini serius gak bertanya loh. Perhatikan sungguh-sungguh. Habis ini nanti saya kasih pertanyaan. Yang bisa menjawab pertanyaan saya bawa alat mandi. Boleh ambil alat mandinya. Nanti kalau bisa jawab pertanyaan lagi, saya bawa sandal loh. Serius? Harusnya saya bagikan waktu pasca tuh sandalnya. Tapi saya bawa sekarang, saya pikir daripada saya tunggu sampai pasca nanti masih April gitu kan ya, dipakai lebih lama kan lebih enak ya. Oh pada mau nggak? Nggak mau ya nggak apa-apa loh. Tak bawa pulang lagi, kasih lapas lain. Nah ini, yuk ayat 10. Sembari saya ngomong kita jadi sungguh-sungguh ya. Nanti saya tanya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Berarti kekuatannya dari di dalam kekuatan kuasanya. Perkataan lagi, di dalam kekuatan kuasanya. 1, 2, 3. Dalam kekuatan kuasanya. Kuasanya tuh kuasanya siapa? Kalau kuasanya Tuhan itu dahsyat gak? Dahsyat. Terus di sini ayat 11 tertulis, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Yuk katakan, seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruh perlengkapan senjata Allah. Aku kenakan. Amin. Karena supaya apa nih? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ngomong gini, aku mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya aku dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yuk, aku mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah
supaya aku dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah ini kenapa toh ayat 12 itu dijelasin? Karena baca tetapi melawan berita-berita, melawan penguasa-penguasa, melawan musuh-musuhnya melawan roh jahat di dalam. jadi perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Darah dan daging itu siapa? Manusia. Tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, roh-roh jahat di udara. Kalau ada yang marah, berdiri dong. Oh iya toh, berjuang berdiri. Ini harus saya ngajarin tentang kabel. Kamu marah sama dia, misalnya ya, misalnya. Terus kamu habis dimarahin, kamu habis dimarahin. Yang kamu lawan siapa? Namanya siapa? Ika. Kamu namanya siapa? Hah? Chris. Kamu mau lawan Ika? Mau apa? Tetap jotosi. Kalau Ika marah, sebetulnya berarti dia dikuasai oleh roh kemarahan. Kalau kamu jotosi, kamu kena hukuman nggak? Kena. Kamu bisa nggak pakai kuasa dari Tuhan? Tadi kan udah diajarin. Dalam nama Tuhan Yesus, aku ikat roh kemarahan, aku lepaskan roh syaitan. Itu main di alam roh. Tiba-tiba entah gimana, dia sudah tiba-tiba nggak minat ngomong-ngomong, nggak minat marah-marah sama aku. Aku gak aku ngamuk-ngamuk baik-baik, aku udah tiba-tiba bisa ngomong kayak gitu orangnya. Dan ini ilmu, alam roh itu ilmu. Kalau kamu biasa ke paranormal, ke dukun, kemana-mana, mereka kejadian di alam roh. Kamu bilang mereka orang pintar, ini lebih pintar. Jadi sebentar, saya belum selesai ya. Tadi kalau marah yang pedot kabel apa? Hah? Pengelolaan anak-anak. Bukan, kemarin saya ngajarnya bukan yang itu. Roma 14:17 ada 3 kabel. Yang baru-baru ditulis dulu 3 kabel. 14:17. Nah, paling gampang itu ada 3 kabel untuk kita nyolok dengan Tuhan. Sambungan cara ngecek, ini judulnya cara ngecek hubungan kita dengan Tuhan. Tulis. Nah, ini peranan kemana-mana nih nanti sebentar. Tapi ini karena dari baru harus saya jelaskan itu. Saya sudah diajari itu keterlaluan loh. Mosok tiap kali saya suruh ulangi. Apa? Ingat tuh gak baca? Untuk kabelnya apa? Kalau ini marah sama ini, yang pedot kabel yang mana? Damai sejahtera. Kebenarannya masih nyambung? Enggak, pedot juga. Nah yang pedot semua toh. Yang baru-baru ini biar pada paham. Berdiri lagi. Kamu tak suruh berdiri, wong kamu ya minggu lalu udah tak jelasin. Yang minggu lalu tak suruh berdiri siapa? Ya sudah bukan. Kamu nih minggu lalu udah tak suruh berdiri ya masih. Gantian. Ya iya, tapi kan maksudnya kan dia sudah tak suruh berdiri toh bulan 2 bulan lalu ya Desember ya. Tak suruh berdiri masih lupa. Awas ya nanti kalau masih lupa. Kabelnya apa? Kamu diam. Ini bocoran dari orang dalam. Kebenaran yang baru-baru nih, saya ngajari yang baru-baru. Cara ngecek hubungan kalian dengan Tuhan. 3 kabel ini harus nyolok dan nyala semua. Paham ya?
tiga kabel ini jadi satu kesatuan. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Kebenaran itu firman Tuhan. Nanti saya kasih ayatnya. Kebetulan ada juga di ayat yang kebenaran itu. Kebenaran itu firman Tuhan. Damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, itu di Roma 14 ayat 17 kan sudah ada kan? Bukan. Baca Roma 14 ayat 17. Baca Roma 14 ayat 17. Tetap berdiri. Roma 14 ojo diganti. Roma 14 17. Roma 14 ayat 17. Oh, baca. Sebab Ngomongnya rame-rame, kamu pimpin semua yang lain-lain ngomong. Satu, kamu pimpin lah. Roma 14 ayat 17. Sebab Ngomongin orang tua jangan lemes-lemes. Maaf, saya ngajari kalian bukan lemes-lemes. Ngomong yang semangat. Kamu cowok nih. Ayo. Nah, yuk. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu dulu. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Kalau marah dia, ya tadi yang marah dia nih. Sekarang ganti kalau dia marah. Yang pedot kabel apa? Kan ada 3 kabel nih. Kebenarannya pedot gak? Kenapa kok pedot? Tidak ada firman. Tidak ada firman. Di firman kan berkata, kalau kau ditampar di kirimu, berikanlah putih kananmu. Di firman juga berkata, ampunilah, kasihlah musuhmu. Ampunilah itu kalau barang siapa kamu mau berdoa dan beribadah, kalau ada sesuatu, barang ada sesuatu di dalam hatimu, kamu pergilah berdamai dulu dengan saudaramu. Berarti kabel damai sejahtera. Kalau dia kebenarannya berarti kan sudah putus nih. Kalau misalnya marah juga nih, bisakah dia damai sejahtera? Rasanya enak apa kerusuh? Berarti pedot juga. Kabel satu lagi, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, marah ini apa bisa dia ketawa-ketawa bersukacita? Berarti putus semua toh? Nah. Boleh cucu, terima kasih. Dan berarti tertulis di sini, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Yang disebut semua di sini pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat di udara, semuanya itu ada di alam roh. Bukan pemerintah dalam artian pemerintah Republik Indonesia, Republik Amerika dan sebagainya, tapi itu semua ada pemerintah teritorial. Bahkan iblis sama ada iblis teritorial, malaikat pun sama ada malaikat teritorial. Kalau kalian mempelajari dunia roh itu ada. Tapi lebih bagus mempelajari firman Tuhan karena sudah mencakup semuanya. Dunia roh pun tercakup di sini. Ya, itu ayat 12. Ayat 13 baca. 1, 2, 3. Sebab itu mintalah perlengkapan senjata, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Yes. Kita disuruh mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya dapat mengadakan perlawanan dan tetap berdiri. Bukan habis perang terus KO, ya. Ayat 14. Jadi berdirilah berikan yang kebenaran dan berbajikan keadilan. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangan kebenaran, berbaju jirakan keadilan.
Sudah ya, itu termasuk selengkap senjata Allah ya. Itu di garis bawahi, boleh itu di Alkitab kalian. Terus ayat 15. Hakimu berpasukan adalah memberitakan Injil dengan sejahtera. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut itu apa? Kasut itu sepatu. 16. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari sejahtera. 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam roh itu. Ini dengan permohonan yang khusus-khususnya untuk segala waktu. Sekarang kita hitung mulai dari ayat masih tetap. Sekarang kita hitung dari ayat 13 kan itu tertulis tuh. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang suruh ngambil seluruh apa sebagian? Seluruh, ya. Kalau sebagian kira-kira kamu mau perang pakainya sebagian perlengkapan perang kira-kira kena nggak? Kena, oke. Kita hitung mulai ayat 14. Jadi berdirilah tegak. 1, apa? Berikat. Nah, berarti berikat tinggal kebenaran itu 1 ya. Dan berbaju zirah keadilan 2. Terus 15 kaki berkasut kerelaan memberitakan Injil dan sejahtera. Berarti ada 3 nih perlengkapannya ya. Tadi ikat pinggang kebenaran, 2 berbaju zirah keadilan, 3 berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil dan sejahtera. Ayat 16 Gunakanlah perisai iman. perisai iman. Terus ketopong keselamatan dengan pedang roh yaitu firman Allah. 6 ya. Itu yang pasif. Yang nomor 18 ini aktif. Itu yang kamu kenakan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Jaga segala dalam rohmu itu. Kalau berdoa setiap waktu kan berarti aktif, kamu harus berdoa setiap waktu. Betul ya? Nah, gimana sih Bu cara nginget supaya gampang? Tadi ada 6 selengkap senjata Allah. Sudah? Sekarang lihat ke sini. Suamiku sayang, yang bisa tak pegang-pegang dirimu publik. Marilah kembali. Kalian tahu, sudah pernah lihat film perang ya? Siapa pernah lihat film perang Cina? Kerajaan dan kerajaan sudah pernah lihat filmnya? Dinasti-dinasti sudah pernah ya? Atau film perang Romawi zaman dulu kala. Kalian bayangkan pakai perlengkapannya seperti apa? Komplit. Di kepalanya selalu ada kayak ini. Saya tuh mau ngajak dirimu. Ini gambar, pantas saja dari tadi ke sana tuh mau ngeluarin gambar ini. Ini ada ketopong keselamatan di sini. Baju jirahnya kayak gini nih. Baju jirahnya keadilan. Ikat pinggangnya apa kebenaran. Ini kan berdoa selalu ya. Ini perisai iman. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Pedangnya pakai pedang roh. Ikat pinggangnya kebenaran tadi sudah. Cara supaya sudah ada gambaran ya. Tetap untuk mandi. Oh, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kurang lebihnya seperti ini. Cara menghafal secara gampang. Kamu yang gede, kamu kecil. Oh, biarin. Enggak, justru itu. Ngapalin, kalian harus hafal. Karena itu saya ucapkan. Kalau saya mau berdoa melayani ada pelayanan mau pasar dan lain sebagainya, kita pakainya ini. Ini sembari saya ngaji di karena dunia juga. Hafalnya dari mana? Dari kepalamu ini. Ketopong keselamatan.
Kalau sudah pakai gendongnya ini, berarti kan turun ke badan nih. Baju jirah apa lagi? Baju jirah keadilan. Kebenaran ikat pinggang. Baju jirah. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini cara ngomongnya ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mau mengenakan ketopong keselamatan, baju jirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan memberitakan Injil dan Damai Sejahtera. Terus, habis sudah nih dari atas kepala, baju dipakai, ikat, habis pakai baju kan pakai ikat pinggang, ya toh? Sudah pakai ikat pinggang, pakai sepatu, ngapalinnya gampang toh? Kasut kerelaan memberitakan Injil dan Damai Sejahtera. Perisai, mulai ke tangan dan kanan dan kiri, taruh dulu. Perisai iman, perisai diri buat tangkis ya. Perisai iman memadamkan panah api dari sejarah. Pedang roh yaitu firman Allah. Firman itu kan pedang roh, nusuk. Berguna untuk diri kalian dan berguna untuk diri saya kalau saya yang ucap. Betul? Jadi ini firman itu selalu pedang bermata dua. Ke engkau dan ke aku. Ada mau nulis nih, belum. Tapi ngapalnya sudah gampang ya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku kena keselengkapan senjata Allah. Ketopong keselamatan, baju jirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan memberitakan Injil dan sejahtera, perisai iman dan pedang roh yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan berjanji bahwa kami dapat memadamkan semua panah api dari sejarah. Jadi urut-urutannya biar gampang ngapalin dari atas sampai bawah. Hafalin nih. Hati itu kan yang aktif. Kalau selengkapnya kan 6. Kalau sudah, nah ya kalau sudah nanti semuanya berdiri dan kita praktek untuk menghafalkan. Nanti saya ceritakan detailnya satu persatu. Kalau nggak keburu hari ini, mungkin minggu depan. Kok minggu depan? Bulan depan. Kira kamu gambar? Sudah? Yang pertama, tulis ketopong keselamatan. Kasih nomor tuh. Baju jirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan memberitakan pakai sepatu dulu. Kalau tangannya sudah bawa perisai mau kedap, gimana pakai sepatunya? Kasut kerelaan memberitakan Injil dan Damai Sejahtera, perisai iman, pedang roh yaitu firman Allah. Jadi kalau itu kan gampang imajinasinya ya, bayangkannya kan lebih gampang kok. Jadi pertama kali yang dipakai apa? Kalau pakai baju mulai dari atas. Saya kamu yang praktek di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus aku mengenakan pakai helm, tangan dua dong, ketopong keselamatan, baju jirah keadilan, pakai dulu baju jirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, sabuk, pakai sabuk, kasut kerelaan memberitakan Injil dan Damai Sejahtera, pakai sepatunya dulu, baru di tangan bisa ngambil perisai iman, pedang roh. Gampang ya ngerti? Dah apa? Tolong dimatikan kalau sudah. Oh belum. Oke, belum. Loh, yang kaki saya dong terlambat. Yang pertama ketopong, yang kedua baju jirah keadilan, 3. Terus yang keempat kerelaan memberitakan. Kamu tuh kasut kerelaan itu lah, rela apa? Rela jiwanya apa rela apa? Rela memberitakan Injil dan Damai Sejahtera. Terus habis itu sudah pakai lengkap nih, baru tangannya ada perisai sama apa?
Firman Tuhan berjanji bahwa kita dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Sudah? Tuh, sudah sampai nomor berapa Pak? Udah tadi tidak nyatet ya? Ya, ada lagi sebentar. Oh iya. Yuk, berdiri. Praktek sembari pegang bagian yang kamu pakai itu apa? Supaya kamu gampang ingat. Ini nanti termasuk salah satu pertanyaan buat dapat sandal. Kan kasut tuh sandal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku kenakan ketopong keselamatan, baju jirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Praktek pakai kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ngomongnya gitu, aku pedang roh yaitu firman Allah. Firman Tuhan berjanji bahwa aku dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ini kan ada di sini kan? Tuh. Dalam segala keadaan ayat 16 dibaca. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi mau dilempari apapun ke kamu, itu kalau kamu sudah pakai, itu sudah aman. Bisa tidak antara benda-benda kamu sendiri masuk ke kamu? Bisa tidak kamu disantet? Nanti tak kasih detailnya. Kalau kamu sudah pakai ini, nggak bisa diapa-apain. Tapi jangan lupa pakai. Tapi kamu mesti ngerti apa yang kamu pakai. Kalau kamu baru ngertinya ini, belum dalam ya. Itu tadi kayak tahu tapi belum kenal. Paham ya? Ulang. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku kenakan selengkap senjata Allah, ketopong keselamatan, baju jirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman dan pedang roh yaitu firman Allah. Firman Tuhan berjanji, aku dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Sudah apa? Sudah apa? Hah? Ulang sekali lagi, sebenarnya saya menyiapkan sandal. Lo yang sudah ngerti pakai selengkap senjata Allah, tak bagi kasutnya. Ayo. Yang sudah hafal nanti boleh nih ngomong di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku kenakan selengkap senjata Allah, ketopong keselamatan, baju jirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman dan pedang roh yaitu firman Allah. Firman Tuhan berjanji bahwa aku dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ambil langsung satu sadar. Iya toh, tuh setiap hari ucapkan. Itu untuk melindungi kalian. Nah, itu apa buat saya? Maunya pakai kamu sendiri. Loh, kamu ngomong itu jadi. Kamu ngomong itu jadi apa terjadi? Kamu langsung pakai set. Dan itu benar-benar jadi kamu pakai. Kecuali kalau kamu nggak percaya ya, nggak apa-apa sih ini kan. Mau percaya mau enggak. Tapi kalau kamu pakai itu enggak, serius, kamu masuk. Kuat, sudah perkasa. Makanya saya ajari ngomong ini. Penting ini. Ketopong itu bicara tentang apa? Ketopong bicara tentang pikiran. Ada kepala nih. Kamu pikirannya apa nih? Percaya enggak? Pikiranmu firman enggak? Gitu kan? Kalau itu sudah kamu masa lalunya aja kayak gitu, mana mau mungkin kamu diampuni.
Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu adalah setia dan adil. Pada saat aku mengaku dosa, maka Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosaku. Meskipun dosaku merah seperti kimisi, tetap bisa putih seperti biru. Karena firman Tuhan yang mengatakannya. Tapi syaratnya kamu mesti tahu firman Tuhan. Siapa? Sekali lagi bersama-sama terus satu-satu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku kemenangan selengkap senjata Allah. Keselamatan, keadilan, ikat pinggang kebenaran, perisai iman, dan roh untuk Yaitu firman Allah. Pedang roh itu apa sih? Pedang roh itu firman Allah. Firman Tuhan berjanji ini termasuk nih. Kami dapat memadamkan api dari jahat. sudah ya. Boleh duduk. Siapa duluan? Yang duluan boleh milih duluan. Nggak pakai lama-lama loh nih. Waktu durasi. Nanti kalau lama berarti kalian cuma dapatnya ini, kalian nggak dapat alat mandi. Karena durasinya udah selesai. Siapa yang mau duluan? Ini dari yang mau tak putih loh ini. Hah? Loh siapa duluan? Loh satu tujuan. Kan tadi barusan udah ngapalin kan? Tinggal ngomong yang sama. Pakai serangkap senjata Allah ambil. Ini berkat. Loh ya tidak ada nih. Kamu udah apa loh? Mau nggak? Tenang ya dari yang mau buka itu sampai tiga aku putih tak boleh. Sambil berdiri. Loh kan kamu harus pakai di dalam nama Tuhan Yesus menggunakan serangkap senjata Allah. Ini untuk melatih kalian. Berdiri di situ. Jadi saya harus ada yang mau tak mungkin kita kasih orang lain. Udah apa belum? Udah sempat kemarin. Udah apa belum? Kalau salah nggak apa-apa, duduk lagi biar temennya nyoba. Oh. Salah coba. Iya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, aku memakai perlengkapan senjata Allah. Tolong keselamatan, keadilan, ikat pinggang kebenaran, Yang lain nggak boleh kita. kasut kerelaan memberitakan Injil, perisai iman, pedang roh, Yaitu yaitu firman Allah. firman Tuhan berjanji, Firman Tuhan berjanji, aku memadamkan panah api dari jahat. yes, tidak ambil lagi. Itu udah ada dua kurang. Kamu udah dong? Tunggu apa? Doain udah cepat dong. Nanti kalau enggak kamu nggak boleh loh. Nggak boleh. Ulangi nanti. Nggak boleh ada bocoran. Ini belajar jujur di hadapan Tuhan. Bapak sudah pantau, ayo dulu. Ukurannya cuma 2. Yang kecil tadi ukuran kamu ya udah selesai. Cuma 1 dan 1. Dalam nama Tuhan Yesus, aku pakai perlengkapan Allah. Tolong Perlengkapan senjata. perlengkapan senjata Allah. Selengkap senjata Allah. Selengkap senjata Allah. Tolong keselamatan, baju sirah kebenaran, keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan dalam firman Allah, perisai iman, pedang roh untuk memberitakan firman Allah. Untuk Ulang. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, aku kenakan selengkap senjata Allah. selengkap senjata Allah, tolong keselamatan, baju sirah kebenaran, ikat pinggang keadilan, Salah.
Dan ketiga, Aku sudah kembali ikat pinggang kebenaran kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Perisai iman pada roh untuk Yaitu firman untuk memadamkan panah api dari saya. pedang roh, yaitu firman, dan Pedang yang roh, dibuat memadamkan sebetulnya perisai. Kan di sini tertulis perisai. Di dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dan sejahat. Jadi kamu habis pakai perisai, pakai pedang roh, terus kamu bilang firman Tuhan berkata bahwa aku akan dapat memadamkan semua panah api dan sejahat. Jadi tangan kanan kiri ini geraknya api. Betul loh. Kalau kamu habis gini pakai perisainya jedek, kamu pakai pedang tapi kamu lupa pakai perisainya ada di atas kepala, nggak mau tameni ya sama aja. Jadi ingat-ingatnya di tangan kiri des, tangan kanan des, balik lagi tangan kiri gini gitu. Ngapalnya begitu. Ulangi lagi, lihat dulu ya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku kenakan selengkap senjata Allah, ketopong keselamatan, baju jirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, dan pedang roh yaitu firman Allah. Firman Tuhan berjanji bahwa aku akan dapat memadamkan semua panah api dari sejahat. Mantap toh. Gayanya kayak gini tuh kayak buat anak-anak tuh lebih gampang ngapalin. Udah enggak? Tangan kiri pakai perisai, tangan kanan yang berpedang. Habis itu cep. Firman Tuhan berjanji bahwa aku dapat memadamkan semua panah api dari sejahat. Di sini yang memadamkan panah api dari sejahat itu perisai. Perisai iman. Yuk, ulang. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku kenakan selengkap senjata Allah, topong keselamatan, baju jirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan untuk menegakkan firman Allah, Injil damai sejahtera, perisai iman dan pedang roh, yaitu firman Allah. dan roh kan firman Allah. Firman Allah. Firman Dan Tuhan firman Tuhan berjanji berjanji bahwa aku akan dapat memadamkan panah api dari sejahat. panah apinya dipanggil saja. Sebab di sini tertulis bahwa yang dapat pergunakanlah perisai iman untuk memadamkan panah api dari sejahat. Di sini kanan, ini Pak. Sorry, berapa? Hah? Ayo, sembari praktek. Dulu deh. Ini namanya praktek ya, jadi nggak cuma saya teori doang. Wih, jangan lihat dulu. Iya kan sudah. Dalam nama Tuhan Yesus, Aku kenakan senjata selengkap senjata Allah, ketopong keselamatan, ketopong keselamatan, berdisediakan keadilan, ikat pinggang kebenaran, termasukkan Saya Semarang Timur. kerelaan untuk menegakkan Injil, terus perisai iman, pedang roh, yaitu firman Allah, untuk firman Tuhan berjanji firman Tuhan terjadi untuk memadamkan api sejahat. panah dari sejahat. Ayo. dalam nama Tuhan Yesus, aku kenakan selengkap senjata Allah, ketopong keselamatan, baju jirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, pedang roh yaitu firman Allah. Firman Allah berjanji dapat memadamkan api dari sejahat.
Sudah belum Pak? Sembari gerak itu kan namanya Bapak. Hah? Sholat. Segera balik, soalnya habis ini langsung alat mandi. Ayo Mas. Bisa. Candi. Kamu berangkat ke narkoba kan? Biasa kalau yang narkoba itu yang ngapainnya bisa kalau aku ngapainnya apa? Salah senjata alat. Topong. Di sini tertulis di ayat nomor ini ikan panggang itu benar. Jadi kalau ikan panggang itu benar, berarti berjiratnya keadilan. Kalau adil itu ketika kamu taruh di depan, ingatnya itu. Ini kan saya dari cara ngapalin. Adil di depan dan di belakang. Jadi adil. Adil. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku gunakan selengkap senjata Allah, ketopong keselamatan, Kira keadilan, berkaitan kebenaran, tentang kaki kerelaan, memberitakan merisai Injil dan sejahtera, peristiwa iman, merisai iman, dan pedang roh, pedang roh yaitu pedang roh, firman Tuhan. firman Tuhan untuk melawan api Dari sejahtera. dan Sebetulnya yang digunakan untuk melawan aku dari sejahtera bukan pedang. Perhatikan ya, yang digunakan untuk melawan aku dari sejahtera bukan pedang, tapi perisai. Cepat. Kebesaran dikit-dikit ya sudahlah. Hah? Kalau masih ada silakan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mau mengenakan selengkap senjata Allah. Ketopong keselamatan, baju sirah, keadilan. Pak, maksudnya begini, adil, benar, adil dan benar. Yuk ulangi bersama saya. Adil, benar. Tangannya begini supaya lebih gampang ini. Adil, benar. Adil, kan pakai baju ini. Adil, benar. Berbaju zirah, keadilan, ikat pinggang kebenaran. Di awalnya dengan adil, benar. Adil pakai baju, benar ikat pinggang. Adil pakai baju, ikat pinggang kebenaran. Berarti ulangi, ketopong keselamatan, baju zirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Perisai iman, pedang roh, yaitu firman Allah. Perisai di tangan kiri, di tangan kanan pedang roh. Firman Tuhan berjanji bahwa kami dapat memadamkan panah api dari si jahat. Amin. Boleh Pak ambil. Ini kurang satu. Yang belum siapa? Kamu nggak mau? Ayo. Untung kalau dia ingat loh. Kalau dokter nggak ingat, wah
Baik, sudah bilang. Saya di RSC. Gak apa-apa, dia udah punya adegan. Yuk. Di ruang Dokter umum. di poli umumnya. Semua. Kalian kalau mau pakailah. Kalau kalian nggak pakai, bisa kalian jadi berkat buat orang lain juga. Amin. Kalau udah semua yuk pukul begini. Masukin aja deh kawan. Masukin kawan. Yuk kita pakai bersama-sama sekali lagi untuk sebagai mengamalkan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku kenakan selengkap senjata Allah, ketopong keselamatan, keadilan, kebenaran, kesusilaan memberitakan Injil dan sejahtera, perisai iman dan pedang roh yaitu firman Allah. Firman Tuhan berjanji bahwa kami dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Amin. Amin, amin. Sudah tahu sekarang? Kira-kira sudah hafal ya? Minggu depan, bulan depan saya tanyain. Kalau bisa, yang saya beri alamat ini bonusnya bolehlah ada kasut karena kalian belajar. Tapi saya bicara ke tokoh keselamatan, bicara tentang pikiranmu harus seperti apa? Pikirannya, pikirkan saja firman. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan firman itu adalah saya mau bagi ini diulang Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Yuk ulang sekali lagi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya firman. Ulang sekali lagi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Firman itu adalah Allah. Yuk lanjut. Pada mulanya Iya, apa kan terus? pada mulanya firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ini saya berdiri untuk lebih gampang apa ya? Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah dalam misalnya kan Tuhan Yesus di dalam saya ya. Saya juga di dalam Tuhan. Berarti pada mulanya adalah firman.
Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah lebih gampang nggak ngapalnya? Satu dulu, bersama-sama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah ulang. Pada mulanya itu adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Loh, Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Allah adalah firman. Firman adalah Allah. oh, oke, ayo. Pada mulanya adalah itu firman, dan firman itu sama-sama dengan Allah. Firman itu Sama-sama dengan Allah. pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah ulang. Pada mulanya firman. Pada mulanya Adalah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. yes. Dan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Yes. Ayo Om. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Saya boleh satu apa saja. Bulan depan boleh satu yang lagi. Paham ya? Pada mulanya adalah firman. Cuma ngomong tiga kali. Sembilan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Gampang kok? Sudah saya kasih ilustrasi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Gampang ya? Enggak kuat. Jalan roh dan kebenaran.
senjata Allah Tuhan. Di Efesus 6 sudah Mbak sampaikan. Biar pengetahuan ini Tuhan menjadi benih sendiri Tuhan, benih firman-Mu sendiri yang akan membukakan lebih lagi, Roh Kudus bekerja lebih lagi kepada mereka untuk memberikan pengertian yang lebih lagi. Biar kami semua belajar mengenakan selengkap senjata Allah. Tuhan, terima kasih untuk perlengkapan senjata ini. Ini senjata dari surga yang dahsyat luar biasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan terus beracara. Berikan pengertian lebih lagi kepada mereka. Roh Kudus terus bekerja. Terima berkat angkat tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Dengarkan